di kantor Bisku. Ya, terima kasih teman-teman udah hadir di kantor kami, kantor kebanggaan kami di jam 4, jam 5. Perjalanan ke sini berapa lama? 1 jam. Masih ngantuk ya berarti ya. Oke, karena kita mulainya udah sedikit molor, kita nggak mau terlalu banyak molor lagi ke belakang ya. Jadi di awal ini kemudian nanti kita akan sambung juga dengan sesi tanya jawab. Kita sudah siapkan hadiah juga untuk teman-teman ya. Jadi yang menyimak dan yang ya ini ya kita lakukan setiap hari Senin ya, pada waktu kita weekly meeting kita selalu menggunakan yel-yel ini untuk membangkitkan semangat kerja kita di pagi hari, terutama di hari Senin ya. Karena ya kalau sekolah juga udah ngerasain ya, Sabtu Minggu habis main-main, Senin berangkat sekolah lagi atau belajar lagi, itu rasanya males banget, bener nggak? Semangat pagi, luar biasa, yes, yes, yes. Bisku, number one. Kurang semangat. Sekali lagi boleh ya, yang semangat ya. Semangat pagi, luar biasa, yes, yes, yes. Bisku, number one. Oke, walaupun orangnya nggak hadir di sini, tapi kita ucapkan terima kasih ya Pak Agus ya untuk HR kita yang udah menyiapkan hadiah untuk kita. Oke, sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran di kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nanti saya bacakan doa, dimohon untuk membacakan ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tekan konsentrasi kalian atau menunjukkan konsentrasi kalian. Jadi saya akan memberikan perintah yang harus kalian turunkan. Nah, ada satu yang harus ketipu. Simon says, tangan kiri Anda taruh di pinggang kiri. Simon says, balik ke kanan. Iya. Ini benar ada Simon says-nya ya. Oke, kita lanjut. Simon says, angkat kaki kiri. Oke. Simon says, apa yuk? Turunkan kakinya. Oke? Simon says, salaman sama orang sebelahnya. Nah, salaman sama saya mas. Oke, Simon says, putar 180 derajat. Itu 360, itu 360. Saya masuk handstand. Tepat ya. Simon says, tangan kanan kiri. Ayo nih, kanan kirinya masih sama nih, bahaya nih. Simon says, angkat tangan kiri. Simon says, angkat tangan kanan. Turunkan dua-duanya. Oke, turunkan dua-duanya. Oke, Simon says semuanya balik ke arah sana. Simon says turunkan kedua tangan. Oke, cukup ya konsen, bisa konsen ya. Karena konsentrasi ini nanti akan dipakai sama kalian untuk oh ya, Simon says boleh duduk. Saya lupa. Nanti ya, konsentrasinya akan dipakai untuk kalian mendengarkan presentasi yang akan kami sampaikan. Ya, yang ice breaking yang kedua saya bikin simpel aja. Ini dua. Ada yang lawan jenis nggak? Nggak ada. Oke, berarti nggak bakal baper ya. Oke, saling berhadapan. Kemudian saya akan instruksikan, ya. Nah, kalian membuat ekspresi mukanya dari kata-kata sudah bingung. Oke, kita coba semuanya diam dulu. Jangan kasih ekspresi apapun. Ya, jangan kasih ekspresi apapun. Yang pertama kita coba saya, berarti yang menghadap ke sebelah sana ya. Kasih muka senyum. Oke, sekarang yang ada di sebelah kiri saya, ya, kasih muka kecut.
habis pakai ini kecil-kecil mukanya gimana? Ini pada nggak pernah makan kecut ya? Oke, kita lanjut. Oke, sekarang yang ada di sebelah kiri saya, ya, kasih muka kecut. Kalau habis pakai ini kecut-kecut mukanya gimana? Kasih muka sedih. Oke, kalau gitu ini saya positive thinking aja, berarti nggak ada yang sedih ya. Oke, sekali lagi. Yang silakan kembali duduk. Kalau marah gitu ya. Positive thinking semuanya happy. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, ya kita akan mendengarkan sound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami tidak menyamar videonya. Kebetulan walaupun wajahnya terlihat muda, dia sebenarnya kakak kelas saya untuk sekolah dulu. Nah, akhirnya ketahuan ya kenapa kunjungannya ke sini, ya. Ya, karena ada hubungan emosional ternyata. Kemudian yang kami hormati sebagai pimpinan dari LPI Cibinong, kemudian rekan-rekan dari Biskul Teknologi yang sudah mensupport kegiatan hari ini, dan tidak lupa pula rekan-rekan peserta yang pada hari ini berkesempatan untuk bisa datang dan berkunjung ke kantor Biskul Teknologi. Semoga rekan-rekan bisa banyak mengambil. Kemudian kami sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa mungkin seminggu atau seminggu setengah yang lalu ya, kami akan kunjungan musik sini dengan harapan kami bisa itu akan dijalankan bisnisnya. Oke, setuju ya? Nah, maka dari itu kita akan minta ya untuk teman-teman bisa memperhatikan apa yang akan nanti disampaikan oleh CEO kami sebagai pembelajaran bagi kalian, dan kalian membuka wawasan terhadap lingkungan dunia kerja, karena bisnis yang ada di Biskul ini termasuk bisnis yang unik gitu ya, berbeda dengan bisnis yang ada di luar, di mana kita berkesinambungan dengan kebanyakan perusahaan otobis gitu. Ada yang pernah naik bis naik keluar kota, antar kota antar provinsi atau antar kota dalam provinsi, udah pernah semua ya. Nah, kami di sini perusahaan Biskul ini akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan otobis tersebut. Ada yang pernah terpikirkan caranya bagaimana? Ayo, ada yang terpikirkan caranya bagaimana? Kira-kira kalau kita mau Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Salma. Memang di sekarang ini kita di dunia bisnis tidak hanya sekedar menjual produk ya, tapi kita juga harus bergerak di bidang jasa. Karena kalau kita hanya jualan produk dan kita tidak memberikan servis kita yang terbaik, ya kita punya produk tidak akan laku. Ya, maka dari itu Biskul, ya maka dari itu kami waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Agus Soleh dapat menyampaikan materi. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ari. Selamat pagi. Ini bukan semangat pagi ya, nanti kalau hari-harinya semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali adik-adik dari LPIA Cibinong Bogor ya datang ke sini semua. Terima kasih Mas Rahmat, kebetulan beliau adik kelas saya persis satu angkatan ya, dulu pas waktu kita sekolahnya SMA apa kuliah ya. Jadi saya sama Mas Rahmat ini juga satu alma mater, kebetulan dulu itu kita mondok ya. Dulu itu belum zamannya smartphone dan sebagainya kayak sekarang ya, komputernya pun gede-gede banget.
Jadi dulu itu mungkin ada yang pernah ngalamin atau tahu yang namanya floppy disk nggak? Nah, dulu itu disket gede banget, ukuran 25 inch ya. Itu belum ada yang namanya hard disk, itu harus ganti-ganti nunggu komputer hidup tuh loadingnya masa depan suram gitu ya. Jadi kerjaan saya dulu tuh main jalan-jalan, terus main PS, pacaran nggak ya? Nah itu, jadi dulu kayaknya kita madesu banget. Nah terus tapi alhamdulillah itu adalah freelance, ada pekerjaan saya ditawari untuk megang bank Danamon ya, sebagai namanya ITSDE. ITSDE itu self claim sih, jadi berasa happy lah, dan kita menumbuhkan jiwa entrepreneur saling. Jadi waktu itu saya tadi kan diminta kita training ya di Jakarta, dikasih materi-materi, saya pelajari materi-materi itu, terus saya bikin satu dulu tuh namanya batch file ya, tahu batch file? Jadi batch itu kan kumpulan perintah, udah levelnya semakin tinggi pengalaman, semakin banyak jam terbangnya, cukup singkat gitu ya. Kalau di posisi saya saat ini, saya nggak perlu lama-lama, jadi saya nggak perlu, tadi itu belum nyiapkan. Jadi kita memposisikan BISCO ini sebagai Intelligent Traffic Generator. Ini yang materi yang biasa tim sales kita bawakan untuk presentasi ke operator bus ya. Jadi kita melihat titik menariknya di mana. Jadi operator itu butuh traffic penumpang, dan visinya BISCO adalah untuk memprovide atau menyediakan layanan point to point ya. Jadi ini salah satu mimpi kita, mungkin adik-adik sebenarnya udah disebutkan. Jadi klien kita itu siapa gitu, atau market kita itu siapa? Ya, silakan. Mungkin sebutkan nama dulu. Izin Bapak perkenalkan, nama saya Muhammad Fahdi Nurmansyah, peserta PKK 2026. Mungkin jawaban dari siapa target market dari perusahaan BISCO ini, bagaimana tadi saya tangkap dari penjelasan Bapak, itu perusahaan-perusahaan otobus sendiri, Bapak. Iya betul. Latihannya nanti ya. Ini operator latihannya kelihatannya belum datang ini. Nah jadi Perkenalkan, nama saya Ferry Rizky Maulana. Ya. PT-nya itu PT Bisnis Ini Sinergi. Iya betul. Thank you. Nah, jadi kayak ekosistem ini, Indomaret, Alfamart jadi bagian partner kita, gitulah. Jadi adik-adik bisa beli tiket bus juga di Indomaret, Alfamart, atau Traveloka, Redbus. Itu kan sudah gimana caranya pelanggan kopi Starbucks itu kemudian tiba-tiba bisa jadi pelanggannya bis, ya gitu ya. Tahu ya adik-adik ya, itu ngapain? Nah itu kan kalau belanja di spot station atau yang lain-lain, nah itu juga nanti poinnya juga bisa ditukar. Selamat datang. Ada teman-teman mau lihat, silakan. Kalau mau lihat silakan, orangnya sedang sedikit. Kurang lebih seperti inilah ruang produksi teman-teman teknis ya. Di sini. Ini khusus tim yang saja di satu, kurang lebih totalnya ada 10 ya sama tim leader ya, 10 orang. Nah di sini coba kamu Mas Rangga semuanya ada backend developer. Thank you teman-teman teknis. Terima kasih. Jangan sombong dong.
sebelah sini ya. Nanti di depan ya Pak Fajar. Ayo, nggak pakai mic ya maaf. Pak Fajar cukup kenceng loh. Ini ruangnya Bapak Kameramen siapa? CEO dan divisi saya dan Gue mah di belakang kamera aja kak. Cukup. Anjir. Nacok. nanti nitip aja mau apa nanti juga nyampe ke situ lagi. Ya, jangan. Mau nitipin ini biar itu mana alibinya gitu biar orangnya kuat pada kalau naik ada ya masa kalian kan jauh lebih dari saya loh berapa lah ya. Oke, di sini ruangan khusus buat operasional dan tim customer service. Besok misi. Misi. Ini kita perkenalkan satu-satu ya. Paling pojok ada Mas Nur Alam di sana sebagai akun eksekutifnya Damri, ini udah Mas Fatur sebagai orang profesional. Mas Ferry juga tadi sudah diperkenalkan sebagai orang operasional. Mas Ram, technical support kita sama Mas Ade, front end senior, senior front end developer. Kamu naik ke sini, harusnya di ruang teknis. Ya kurang lebih kayak gini, ini untuk khusus orang maintenance, development dan personal di sini semua. Nah itu tuh tadi yang Pak Agus ceritakan ini ada alat yang namanya, nah di sini nih, ini yang namanya EPOS tuh alatnya seperti ini yang kita mungkin kalian kalau pernah lihat di sini masuk semua itu alat yang kita gunakan. Oh itu ada Xbox-nya di sini buat main. Itu buat hiburan aja. Yang tahu-tahu aja. Nah itu kalau kalian mungkin pernah naik Jaklingko atau naik Jakarta, nah itu alat TOB namanya ya, tap on bus. Itu yang kita gunakan sekarang di GRC-nya Damri. Kurang lebih. Nah itu dia pakai KMT Din. Itu kartu KRL. Iya, tuh gak ada saldonya, mau diisiin nggak? Ini orangnya nggak punya saldo nih. Rasa Rizky. ID card kita tuh kebetulan disupport sama Imani jadi bisa dipakai. Oh. Ada nggak? Enak ya langsung. Asik.
kita diberi kesempatan untuk berkunjung di Bisku. Jangan salah. Bisu. Ini kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya karena berangkat dari hal tersebut, semoga kita semua, kami teman-teman juga bisa senantiasa terus belajar, berkembang dan juga berproses sehingga kita kelak menjadi orang sukses nantinya. Amin. Kemudian juga untuk kesannya atau lebih dikenal dengan Bisku. Baik, bagaimana perjalanan Bapak dalam membangun PT bisnis ini dan pelajaran apa yang harus diambil dari perjalanan ini? Ya, jadi paling pertama kita adalah solusi untuk jadi sosialisasi, aktivasi maupun campaign kita kerjakan semua. Dan itu kita mulai semua dari mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh customer kami. Atas itu kita cari solusinya dan kita kerjakan semuanya, eksekusi dengan baik, rapi, terencana, detail, sehingga Bisku bisa menjadi seperti sekarang ini. Satu, persiapkan diri dengan baik. Jadi kalian harus aktualisasi diri kalian. Nggak cukup dengan apa yang sudah dipelajari di bangku sekolah, kuliah, tapi kalian juga lihat industri itu lagi butuhnya apa. Ya, jadi aktualisasikan diri kalian sehingga kalian bisa bersiap, dan kesiapan di kita harus selalu punya inisiatif, kreatif dalam apapun. Jadi ya intinya nggak selalu yang kalian pelajarin itu harus kalian terapkan atau searah sama yang kalian terapkan. Misalnya saya nggak pernah sekalipun di pabrik kayu, perusahaan mebel, desain interior nggak pernah. Gitu. Jadi nggak selamanya harus searah. Nggak apa-apa, nggak mau makan ambil makan. Saya bersyukur, nggak apa-apa. Saya bersyukur dunia kerja saya pertama kali itu di Bangka, saya masuk ke dunia wedding organizer, yang bisa dipelajari sangat banyak. Saya belajar dari marketing, pengelolaan event, bahkan sampai tukang. Yes.